Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Yufa Ayuning Anjar, dosen pada program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syahkuala. Saya sudah mengabdi di Universitas Syahkuala sejak tahun 2019 dan terdapat beberapa mata kuliah yang saya ampu, seperti sosiologi gender, gerakan sosial, sosiologi seni, metode penelitian kualitatif, dan pengantar sosiologi. Namun, kali ini saya akan menunjukkan praktik pembelajaran melalui mata kuliah sosiologi gender. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih ya sudah hadir hari ini. Karena materi kita hari ini adalah tentang memahami bagaimana perkembangan gerakan perempuan di Indonesia. Ya, jadi terkait gerakan perempuan itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi ada berbagai macam proses, termasuk selama ini orang-orang banyak menyangka bahwa gerakan perempuan adalah gerakan buatan barat. Sebenarnya tidak. Gerakan perempuan itu adalah justru merupakan cikal bakal juga asli Indonesia punya, ya, dengan isu-isu kelokalan. Jadi tidak semata-mata selalu mengatakan bahwa gender itu adalah produk barat, feminisme adalah produk barat. Enggak seperti itu ya konsepnya. Ya. Praktik pembelajaran ini berangkat dari rencana pembelajaran semester Sosiologi Gender yang tentu saja diperbaharui dari tahun ke tahun hingga 2026. Mata kuliah Sosiologi Gender dirancang untuk mengembangkan 3 ranah utama kemampuan mahasiswa, yaitu pemahaman konseptual tentang gender, kepekaan terhadap ketidakadilan berbasis gender, dan kecakapan merancang intervensi sosial yang berperspektif gender. Hal ini sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan prodi sosiologi yang pertama, yaitu memiliki karakter kepemimpinan dengan kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, Sosiologi Gender, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang gender, status, dan sara dalam menanggapi fenomena sosial di masyarakat di tingkat makro ataupun mikro. Selain itu, mata kuliah ini berfungsi menyampaikan perspektif feminisme dan konsep gender secara efektif melalui berbagai media dengan memperhatikan kepekaan sosial. Kemudian, diharapkan kepada mahasiswa yang menjadi peserta mata kuliah ini mampu mengkritisi kebijakan atau regulasi yang beredar di masyarakat dengan perspektif gender. Sebagai tujuan akhir, mata kuliah ini mampu merancang suatu kegiatan berkonsep sadar gender di lingkungan sekitar dengan tetap berprinsip pada aspek sosiologis. Dalam perkuliahan ini, terdapat beberapa materi yang menjadi kajian di setiap pertemuan, yaitu yang pertama, konsep gender, kedua, perkembangan gerakan feminisme di dunia dan di Indonesia, yang ketiga, landasan yuridis kesadaran gender, keempat, teori-teori feminisme, yang kelima, pendekatan perempuan dalam pembangunan, keenam, hak-hak masyarakat berbasis kebutuhan gender, yang ketujuh, gender mainstreaming dalam penyusunan kebijakan, delapan, seksualitas dan wacana tubuh. Konstruksi gender dalam framing media menjadi kajian ke-9, lalu kemudian yang terakhir, keanekaragaman pandangan gender dalam berbagai latar belakang agama, budaya, ras, dan kondisi sosial tertentu. Pada tayangan yang Anda saksikan saat ini, saya mempraktikkan kegiatan belajar mengajar mata kuliah sosiologi gender dengan materi sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Boleh belum ngerti tak sama sekali, ya kan? Tapi dalam pikiran kamu harus sudah punya rencana. Saya nggak boleh gini. Jadi kalau misalkan saya dulu punya pengalaman dibully, ya kan? Dibully, tapi saya merasa tidak dibully. Saya bilang, kenapa? Karena saya merasa saya masih bisa melawan. Gencet, kalau dulu istilahnya gencetan, ditindas. Saya merasa itu dulu bukan saya menolak,
menolak dibully, menolak dikatakan saya ini adalah korban begini, walaupun sekarang sekarang ya itu ada korban juga. Karena aku sih merasa saya harus bisa melawan. Caranya gimana ya? Kadang ya dengan cara-cara paling rendah, kalau cara paling rendah, cara paling minimal, gitu ya. Setidaknya kita tidak menerima mentah-mentah kayak mereka sampai perempuan di gerakan dia sudah tidak selalu seperti itu. Apalagi ketika kultur misoginis itu sudah sangat menahan, ya kan, sudah sangat mengakar bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan itu kan butuh waktu, ya kan, butuh waktu untuk kita membersihkan itu. Nah makanya teman-teman, saya rasa di sini kita berkumpul juga tujuannya yaitu membersihkan akar-akar misoginis itu tadi, budaya-budaya misoginis itu tadi. Desain pembelajaran sosiologi gender berangkat dari prinsip bahwa pengetahuan gender tidak cukup hanya dipahami secara teoritik, tetapi harus dialami, didiskusikan, dan direfleksikan melalui pengalaman mahasiswa sendiri. Maka, melalui kurikulum terbaru, berbasis OBE, mata kuliah sosiologi gender disusun kegiatannya dengan case method, agar mahasiswa lebih bisa berpartisipasi secara aktif, saling berbagi pengalaman pribadinya, yang kemudian dapat dikaji secara ilmiah. Saya, Yuva Ayuning Anjar, SOS MA, berterima kasih kepada Anda semua karena telah menyaksikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran untuk Serdos 2026. Semoga bermanfaat. Kemudian diskriminasi upah. Kalau minggu lalu kita sudah bahas soal gerakan feminisme di Barat, masih ingat kelompok-kelompok feminisme dulu di kenapa muncul feminisme itu adalah ketika masyarakat Eropa, perempuan Eropa dan perempuan Amerika itu menuntut upah yang sama. Karena di zaman dulu, di masa gerakan itu, sebelum ada gerakan feminisme, perempuan yang kerja, laki-laki yang pegang upah. Karena dianggap perempuan tidak mampu memanajemen keuangan. Bahkan kerjaannya sama, Sirian bisa lebih tinggi upahnya. Dia nama Dewi upahnya kerjaannya sama, tapi upahnya bisa lebih tinggi dari dia. Atau juga misalkan dia punya istri, istrinya kerja, upahnya sendiri. Terjadi justru ada simplifikasi di dalamnya. Dianggap bahwa hari ini pakai proyek apa ini enggak. Justru ini adalah tonggak gerakan perempuan pertama di Indonesia. Kongres perempuan, di mana seluruh perempuan di Indonesia atau program perempuan di Indonesia itu berkumpul mendiskusikan apa yang harus kita perjuangkan, ya kan? Nah, agendanya apa? Itu kan pendidikan perempuan, nasib janda, nasib yatim dan janda, perkawinan anak-anak. Jangan dulu bahas sekali perkawinan anak-anak. Sekarang ada masih banyak dulu banyak. Bagaimana kita mengatasinya? Karena kan kita kan benar-benar pengen maju banget nih, kayak misalkan kita nggak mungkin stuck di situ-situ terus, stuck di tradisi kalau perempuan itu benar-benar cuma di rumah gitu, benar-benar cuma di sumur gitu. Tapi lingkungan kita yang membuat kita kayak gitu, sekeliling kita masih kayak gitu pemikirannya. Misalnya, kita bilang keluarga kita atau orang tua kita yang mungkin dalam tanda kutip membatasi. Coba cari orang-orang yang bisa bantu kita, support kita untuk ngomong ke mereka. Jadi memang bergerak itu juga, kamu juga perlu bantuan orang lain. Tapi mulai dari kita dulu, kamu harus sampaikan ke mereka bahwa oke, saya pengennya ini, saya maunya ini. Nah, belajar untuk bernegosiasi. Kalau misalkan saya gini, saya jadi akan begini. Nah, kasih mereka opsi-opsi itu. Itu kan juga salah satu cara. Teman-teman tolong
bikin bukan sebenarnya perkembangan perempuan satu case harus ada satu fenomena kejadian yang menunjukkan bagaimana isu perempuan itu muncul di masa lalu dan kemudian relevan sampai sekarang. Ya, oke ya, kumpul di depan. Ya, terima kasih teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.